Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah tempat pertama kita belajar tentang kasih, pengorbanan, dan iman. Namun dalam kenyataan, tidak sedikit keluarga menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Melalui sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 7 ayat 24-27, kita diingatkan bahwa keluarga yang dibangun di atas dasar iman yang kuat akan tetap kokoh meskipun diterpa badai kehidupan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama belajar membangun keluarga kita di atas iman kepada Tuhan agar hidup kita semakin teguh dan penuh berkat. Marilah kita mengawalinya dengan sebuah lagu. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang berkumpul saat ini dengan hati yang sederhana. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami, tinggal dan berkarya dalam pertemuan ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan merasakan kasih-Mu. Sertailah kami ya Tuhan dari awal hingga akhir pertemuan ini. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersama-sama membuka dan membaca kitab suci, khususnya dari Injil Matius bab 7 ayat 24-27 tentang rumah yang dibangun di atas batu. Sabda Tuhan akan dibacakan secara perlahan dan penuh perhatian. Bacaan ini akan diulang 2 kali agar kita tidak hanya mendengarnya dengan telinga, tetapi juga memberi ruang bagi firman itu untuk masuk dan berakar dalam hati kita. Mari kita mendengarkan dengan iman dan hati yang terbuka. Inilah Injil Tuhan menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap orang yang mendengar Perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membaca kembali sabda Tuhan secara pribadi dalam hati. Dari bacaan tadi, silahkan masing-masing memilih satu kata atau kalimat pendek yang paling menyentuh.
Saudara-saudari terkasih, sekarang marilah kita masuk dalam suasana hening selama beberapa menit. Dalam keheningan ini, bukalah hati kita untuk mendengarkan Allah yang berbicara kepada kita melalui kata atau kalimat yang telah kita pilih. Saudara-saudari terkasih, marilah sekarang kita saling berbagi pengalaman iman. Setiap orang dipersilakan membagikan apa yang telah Allah bicarakan dalam hatinya melalui sabda yang telah direnungkan. Silahkan menyampaikan secara sederhana bagaimana firman Tuhan itu menyentuh hidup sehari-hari dengan menggunakan kata saya sebagai ungkapan pengalaman pribadi. Melalui sharing ini kita saling meneguhkan dan menyadari bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan sesama kita. Jadi baik, saya akan menceritakan satu kalimat atau satu cerita pendek berangkat dari pengalaman kemarin. 2 hari yang lalu itu hujannya hampir 1 kali 24 jam. Jadi di sini kami tinggal di kos. Malam hari sekitar pukul 9 itu ada kejadian kecil di samping kamar kami. Ada satu pohon pisang. Di situ sudah punya pisangnya sudah berbuah, tak punya satu tandan yang besar. Pohon pisang itu tumbang di samping kamar kos kami, dan pohon pisang itu tumbang dan menimpa tempat jemuran kami. Tempat jemuran itu persis di samping kamar kos kami, yang biasanya kami anak-anak kos dan tetangga kami sama-sama jemur pakaian di situ. Jadi malam hari itu kami tidak sempat perbaiki memang kawat jemuran itu, tempat jemuran itu. Jadi kami biarkan saja sampai besok paginya. Setelah hujan reda dan berhenti, baru kami sama-sama memperbaiki kawat jemuran atau tempat jemuran itu. Jadi pada beberapa ayat di sini kita telah mendengar bersama bahwa hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan di sini saya mengambil kesimpulan kerusakannya itu hanya tempat jemuran atau kawat jemuran, dan itu hanya karena hujannya 1 kali 24 jam saja. Entah waktu itu kalau hujannya 1 minggu, kita pun tidak tahu kerusakan yang ada itu apa-apa saja. Jadi itu mungkin pengalaman kecil yang akan kami bagikan beberapa hari yang lalu. Mungkin hanya itu saja, saya kembalikan. Terima kasih untuk Kak Dimas yang sudah menceritakan pengalamannya tentang pohon pisang yang tumbang di samping kos. Mungkin ada yang lain.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya tertarik dengan ayat yang pertama, ayat 24. Di situ berbicara tentang setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saya tertarik dengan kata bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari saya bekerja di kantor, dan pengalaman ini berkaitan dengan pekerjaan juga. Dalam pekerjaan saya menangani beberapa bayi balita yang bermasalah gizi, di mana setiap bayi balita yang bermasalah gizi itu diberi intervensi berupa susu atau PMT lainnya. Jadi dalam beberapa hari terakhir saya dipertemukan dengan beberapa kasus balita yang bermasalah gizi. Di situ diberi intervensi berupa susu. Jadi saya bingung bagaimana cara memberikan intervensi, sedangkan kasus ini baik benar atau tidak saya tidak menyaksikan langsung karena yang memberikan laporan adalah beberapa teman saya. Jadi saya bingung. Di situ saya berdiam diri dan mencoba merenung. Saya mengambil keputusan, kalau memang benar-benar anak-anak kita bermasalah gizi, berarti saya harus tetap berdiam diri, mendekatkan diri dengan beberapa senior yang berpengalaman supaya bisa bersama-sama memikirkan solusi yang terbaik. Jadi seperti kata bijak ini berarti dalam setiap melakukan pekerjaan saya di kantor haruslah bijaksana untuk memberikan intervensi supaya anak-anak balita yang bermasalah gizi dapat diberi intervensi sesuai dengan prosedur yang ada. Mungkin itu saja saya kembalikan. Terima kasih kepada Ibu PH yang telah menceritakan pengalamannya tentang kendala yang dialami belakangan ini. Mungkin ada yang lain. Kalau sudah tidak ada, kita lanjut ke langkah yang keenam, yaitu peserta merencanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan bersama. Sebagai tanggapan atas sabda Tuhan yang telah kita dengarkan dan renungkan, marilah kita bersama-sama merencanakan tindakan nyata. Kita diajak untuk menentukan tugas atau aksi sosial yang dapat kita lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap sesama. Aksi ini bisa ditujukan kepada anggota komunitas maupun kepada mereka di luar komunitas yang sedang mengalami kesulitan atau duka cita. Melalui tindakan kasih yang sederhana namun tulus, kita menghadirkan tanda nyata kehadiran kerajaan Allah di tengah kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas perjumpaan kami hari ini melalui sabda-Mu. Terima kasih karena Engkau telah berbicara dalam hati kami dan meneguhkan iman kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar sabda yang kami dengarkan tidak berhenti dalam hati saja, tetapi mampu kami wujudkan dalam tindakan nyata, terutama dalam kasih kepada sesama. Kuatkanlah kami untuk setia membangun keluarga dan hidup kami di atas iman yang teguh kepada-Mu. Sertailah kami dalam langkah hidup kami sehari-hari, dan jadikanlah kami pembawa damai dan kasih bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu penutup. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerah
berlimpah-limpah tiap hari. Tuhan memelihara setiap orang yang baik dan yang jahat tanpa perbedaan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Maha Pencipta, Maha Penyayang, atas segala anugerahnya yang limpah-limpah tiap hari. Santo Yosef, Doakanlah kami, Santa Maria, doakanlah kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.